Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita semua dianugerahi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga acara ijtimah kita wabil khusus di saudara kita Ustadz Mirwan Hadi bisa berjalan, dan mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, amin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara tiang, para asatiz dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita beracara di rumah saudara kita niki, yang jadwal kita tiap sekali 3 bulan atau sekali sebulan gitu. Dan harapan tiang mudah-mudahan masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita geger girang untuk melaksanakan zikrullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dalam kita melaksanakan zikrullah. Dan majelis zikir kita, khususnya majelis zikir Hisnul Mani kita, Hisnul Mani Nahdlatul Watan, terus menerus bisa berjalan demi melanjutkan khitah daripada perjuangan demi perjuangan yang dihajatkan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, yaitu untuk menghidup subur makmurkan iman takwa supaya Islam, Izzul Islam wal Muslimin bisa hidup di bumi Nusantara ini pada khususnya. Dan itu cita-cita besar daripada Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, guru besar kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kita melaksanakan satu ibadah, yang terus menerus kita laksanakan, tujuannya adalah untuk menjadikan kita semua, membuat kita semua berbentuk manusia yang ikhlas. Itu manusia yang ikhlas dan manusia yang tidak ikhlas sama rupanya. Ada dua, yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas sama rupanya. Kenapa? Karena ikhlas itu letaknya di dalam batin manusia, di dalam hati manusia, dan yang tahu, yang menciptakan batin itu sendiri, dan yang memiliki batin itu sendiri. Tidaklah orang itu ada namanya Abu Ayyub, seorang ulama. Beliau berkata, tidaklah orang itu mengerjakan satu pekerjaan, nah itu pekerjaan baik maupun buruk, kalau dia senang dan tenang mengerjakannya, itu pertanda, masih pertanda dia ikhlas.
pertanda dia ikhlas. Kalau dia tenang dan senang. Kalau dia tenang dan senang mengerjakan satu pekerjaan, berarti pekerjaan ciri orang itu bahwa dia itu ikhlas. Nah, sekarang malam ini ukur diri masing-masing. Bila kita tenang malam ini dan senang, berarti kita ikhlas malam ini, ya. Tetapi bila malam ini hadirnya kita niki ndek tenang, sebab ada janji setelah acara ini kita memiliki janji dengan yang lain, lalu kita tidak senang terpaksa karena ada sahabat, itu tidak ikhlas. Maka antara senang mengerjakan berkaitan dia dengan tenang waktu mengerjakan. Itu kata Abu Ayyub rahimahullahu ta'ala anhu, bahwa siapa yang senang mengerjakan satu pekerjaan, tenang mengerjakan satu pekerjaan, maka dia ikhlas. Dari orang ikhlaslah muncul natijah-natijah keistimewaan. Dari orang ikhlaslah muncul perkara-perkara yang baik. Dan dari orang ikhlaslah kita bisa berharap perkara-perkara itu baik. Dari orang ikhlaslah ucapan-ucapannya itu bisa sabitun fil ard wa far'uha fis sama. Kuat akarnya di bumi, tinggi hasil komunikasinya dengan sampai kepada langit. Bahasanya bahasa langit. Kalau bahasa bumi itu jelek, jemaah. Bahasa bumi itu jelek. Pergaulan bumi itu jelek. Ego, pergaulan bumi itu ego. Ingin menang sendiri, pergaulan bumi itu. Riya, pergaulan bumi. Makanya ciptaan manusia bukan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari unsur bumi. Unsur bumi itu ciptaan dari sisi zahir saja. Kalau isi manusia itu dari unsur langit, dia unsur langit ciptaan manusia itu. Makanya yang dipengaruhi oleh iblis dan setan adalah unsur langit kita dipengaruhi. Sampun nenek tahu nggak nenek? Bab, namun disingkat bab. Apa ran bab? BAB. Hah? BAB. BAB. Itu unsur bumi itu. Dedek kangen lalu. Memilih sukul lepas terus. Mau litet-litet. Lepas dah terus. Dengan napasnya semua. Tahu nggak ada napas? Bu. Iya, itu bahasa halus untuk lepas dah semua itu. Dedek litet-litet dah. Itu unsur bumi itu semua lepas. Semamat ibu. Ini unsur bumi ini. Semamat niki lamun luwean kan pikiran dunia, luwean unsur bumi. Bilih nih. Pilih noh. Let's kado. Seninan sama. Lamun luwean sifat dia sifat unsur bumi. Bilih nih. Itu istri-istri yang menjadi bebatu datang masuk neraka. Ya doang gerus kan darah bebatu. Yeah. Lamun mancing be beratan bebatu ompal-ompal. Beratan bebatu. Nah bebatu nun batin, ompal-ompal nun zahir. Padahal mangan pancing niki kekelur si kedebong keselem lompal-lompal mesir tak sandal bal. Lah suka itu payu ditipu juga. Ya. Orang-orang yang ikhlas sajalah kita berharap
kalimat-kalimat dalam mulutnya itu keluar kalimat-kalimat yang kita ada harapan. Dan dari teman-teman yang ikhlaslah kita dapat dukungan-dukungan yang kuat. Teman ikhlas 3 lebih baik daripada teman yang tidak ikhlas 300. Kita cerdas memilih teman. Dan orang ikhlas ini adalah cirinya senang mengerjakan sesuatu dan tenang mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang di pertemuan ini dia mau sampaikan cara orang ikhlas. Enteng cara orang ikhlas jamaah, paling enteng cara orang ikhlas. Tetapi ikhlas itu ya, ikhlas itu jamaah sekalian adalah satu rahasia dari beberapa rahasia yang dimiliki oleh Allah. Lalu rahasia ini istauda'tuhu qalban, Allah taruh di dalam hati siapa yang Allah cintai. Berarti ikhlas itu tidak bisa dipelajari, Bu. Obak marah Ustaz nun tak madem ikhlas, belum tentu kita bisa, Bu. Coba marah Ustaz Nir entah madem si ikhlas, ndak bisa Pak Nir ndak ikhlas. Coba ndek luwe datang nih ngerumun. Orang ikhlas itu Pak Nir, luwe datang alhamdulillah, gede datang wa syukurillah. Mesti nak ngerumun ibu Islamiyah. Wah, jak siap-siap nih luwe ini sekejut datang nih. Biar kali jauh oh nih. Sedekah aja anak yatim, nih anak yatim doang nih. Ikhlas. Nunas? Bukan saya mau belajar ikhlas. Belajar ikhlas, Bu, enggak bisa. Itu ikhlas itu adalah satu rahasia daripada beberapa rahasia Allah. Oke. Ustaz Nir, satu orang penduduk Sakra Barat dari beberapa orang Sakra Barat. Pak Nir salah seorang ustaz yang ngajar di Sa'datul Ikhwan dari beberapa orang ustaz. Nah, ikhlas satu rahasia Allah dari beberapa rahasia. Berarti banyak rahasia Allah, tapi salah satu rahasia Allah itu jamaah ikhlas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti ini? Oke. Kalau dia mau mengenal orang 2-3 ustaz yang ada di Sa'datul Ikhwan, saya harus masuk melalui Pak Nir. Karena dia bagian daripada ustadz yang ada di Sa'datul Ikhwan. Kalau dia mau mengenal banyak orang di Sakra Barat, dia harus masuk melalui perkenalan dengan satu orang dari Sakra Barat namanya Pak Nir. Kalau dia mau mengenal majelis zikir yang ada di Hisnul Mani ini orang-orangnya, dia harus kenal satu orang anggota majelis zikir, ya Pak Nir. Kalau engkau mau mengenal berbagai macam rahasia-rahasia Allah, masuklah engkau menjadi memegang orang yang masuklah engkau menjadi rahasia Allah, yaitu memiliki ikhlas. Kalau engkau memegang satu rahasia Allah, yaitu rahasia ikhlas, engkau akan mengenal banyak rahasia Allah. Makanya kalimatnya adalah ikhlas itu adalah satu rahasia dari beberapa rahasia Allah. Serana sebut satu rahasia daripada beberapa rahasia Allah. Maksudnya adalah kalau engkau mengenal satu rahasia Allah berupa ikhlas ini, engkau bisa mengenal rahasia-rahasia Allah yang lain. Iya makna kalimat ini. Ada paham? Iya, kalau begitu sampai di sini. Sebab kan pahamnya. Ikhlas. Ya doang jadi bahan perbincangan Bapak. Angka mau beramal ikhlas entan. Si tersebut belum tentu ikhlas. Si beramal kena ini arah hamba Allah nih beramal 6 juta nih. Belum tentu ikhlas, Bu. Belum tentu ikhlas. Si tersebut belum tentu ikhlas. Si tersebut belum tentu ikhlas. Si tersebut belum tentu ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu rahasia Allah. Oke, ikhlas itu adalah satu, dia itu rahasia Allah.
yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hatinya hamba yang dicintai oleh Allah. Hamba yang dicintai oleh Allah, bukan hamba yang beramal, bukan hamba yang berzikir, bukan hamba yang tua, bukan hamba yang alim, bukan hamba yang bodoh, bukan hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, Allah taruh ikhlas. Berarti syarat orang menggapai rahasia ikhlas harus mampu membuat Allah jatuh cinta pada dirinya. Harus membuat Allah jatuh cinta pada dirinya, baru dikasih ikhlas. Sulit. Murah. Sulitan untuk membuat bebalu rensing jatuh cinta, sulit. Membuat dedara rensing jatuh cinta sulit. Kenapa? Karena kita tidak punya kincu. Dedara rensing demen berkincu. Contoh ibu-ibu contoh. Sulit terseriuk seninan ikhlas. Kenapa? Karena seninan dan iki demen li bakso. Sementara dagang bakso makin. Lunas jamaah, berarti membuat manusia jatuh cinta sulit. Kalau membuat Allah jatuh cinta mudah jamaah. Bagaimana caranya? Jalani yang wajib, perbanyak yang sunat. Itu syarat enggak. Jalani yang wajib, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, beres. Perbanyak sunat, berbagai kena sunat, sembahyang sunat, sedekah, selawat, zikir, semua ini membuat Allah cinta. Nganak duwe membuat Rasul jatuh cinta. Duwe antang anak setahun 2 kali. Bekabe membuat Rasulullah senang. Kenapa? Besok di hari kemudian Nabi berbangga. Kenapa jamaah berbangga Nabi? Karena Nabi waktu dikumpulkan umat-umat Nabi Nuh, Allah bertanya, wahai Nabi Nuh, berapa umatmu? Nabi Nuh menghitung 1, 2, 3, cuma 59 orang. Nabi Nuh, Nabi Adam, bijen doang. Itu pun ada yang durhaka, ada yang takwa. Nabi Ibrahim, berapa umatmu? Kumpul sekian ratus orang. Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, yang paling berbangga adalah Rasul tercinta Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai kekasihku, kumpulkan umatmu. Sejak beliau berdakwah di Makkah, berkumpullah para sahabat, berkumpullah para tabi'in, berkumpullah para tabi'in, para ulama-ulama. La ilaha illallah. Padang mahsyar itu penuh dengan umat Rasul dan bercahaya mukanya dengan min azaril wudu, dengan disebabkan oleh bekas air wudu. Tahu daran masker? Ndek masker nih. Masker cewek-cewek muda jok Alfamart itu ada bejam pelunggung di rumah nih. Abah beli masker nih. Bang kayak ini, ndek. Masker apa dong? Ternyata masker muang. Ya, karena jerawat. Lamun jerawat murah awat. Sewang bulldozer gini sekali. Selesai. Dilatomuan selesai terus. Ternyata beli masker, pas bermasker, ya Allah, di kendaitan muan Kalimantan doang nih. Ada dedara niki bermasker si madu asli kena Bu. Madu mon. Ada jamaah yang ada para ibu-ibu masker ada si sholah muan. Nah di hari kemudian kita seperti itu. Laksana masker, tetapi pakai maskernya pakai cahaya min azaril wudu, disebabkan oleh wudu. Nah umat Rasul di hari kemudian itu seperti orang bermasker. Di hari kemudian bercahaya mukanya dan bercahaya tangannya. Sampun arak nane ibu-ibu deh kelambin bontong lagu iman bekaus teh. Itu yang lihat di sales-sales itu seperti itu ya. Ceredeh anak iman. Kudik dan potong kelambi ningali ternyata dia yang potong kelambi kaos kelambin bontong lagu bekaos iman lunas. Ada juga niki kena kian melondan dengan niki stocking kan iya kan Bu meru melondan rumah angkat birang-birang lalu dengan ini ternyata stocking birang isi
Nah itu di hari kemudian kita kaum muslimin umat Rasul tercinta Muhammad SAW seperti itu di akhirat. Min atharil wudu. Ramai manusia. Yang paling banyak itu umat Rasul. Nabi pada saat itu bermegah-megah beliau. Alhamdulillah ya Allah, ini umatku yang terbanyak ini. Yang ini umatku. Yang ahli zikir merembun. Ahli tasawuf berbaris. Yang ahli sholat tahajud berbaris. Si berbakti le semaman berbaris. Yang ahli ilmi berbaris. Ya Allah, kalau istimewa umat Nabi di sana berbangga. Lagu nane lamun ndek anak ibu saya jadi umat Nabi. Angkat pelunggu niki si soleh-soleh, si jadi ustaz luwe-luwe endang anak. Ndek mbani senian anak gue merari malik. Jadi orang ini ibu Islami hadirin biangan. Kita lanjut jamaah sekalian ya. Oke. Ikhlaslah jamaah sekalian. Kita harus ikhlas. Membikin Allah jatuh cinta dengan cara apa? Dengan cara membikin Allah jatuh cinta, kita dikasih ikhlas. Istauda'tuhu qalban. Kita dikasih ikhlas, diletakkan ikhlas itu di dalam hati manusia. Diletakkan, bukan kita minta, Allah letakkan. Syaratnya engkau membikin Allah jatuh cinta. Engkau bikinlah Allah jatuh cinta. Dengan amal-amalan zikir kita, istighfar kita, bikin Allah jatuh cinta. Nanti kita dikasih ikhlas. Dikasih ikhlas. Kapan dikasih? Kita tidak tahu. Coba dia tanya pelunggu niki, piran mulai berbulu kelelek. Tidak tahu. Begitu juga ikhlas. Piran mulai ikhlas Bapak. Kapan saya mulai ikhlas jadi guru? Kita tidak tahu. Lamun diperendah punti, jeluapun mulai loas. Menit ke piran mulai loas. Jam piran mulai loas. Kita tidak tahu. Pokoknya perendah kok. Lemak-lemak makin endoh le rawa atau lai talat tekengkan untuk pegawai lai Bapak niki. Pas terbongkar udah mati. Subhanallah. Sama dengan ibu-ibu ini. Pesiak di seninan, cia marak perang Irak-Iran, panci tuh si tekapak, itu linggi si tekapak, untung dia kena. Oke, pirang mulai sholat, dia ketahuan pirang mulai sholat ibu-ibu nih. Tiba-tiba kelemah-lemah wajari ya wajari kupi wasiap penyampah. Alhamdulillah. Kapan dia dikasih senang? Kita tidak tahu. Ikhlas begitu ibu jamaah. Kapan kita dikasih ikhlas? Kita tidak tahu. Tiba-tiba kita ikhlas. Tiba-tiba kita senang zikir. Tiba-tiba kita senang istighfar. Tiba-tiba kita aman nyaman istighfar. Itu sudah mulai ada ciri-cirinya bahwa kita itu ikhlas. Tapi jangan rusak ikhlas itu jamaah. Jangan. Bisa tidak rusak ikhlas? Bisa kalau engkau tidak menjaganya. Karena dia pemberian. Dia bukan milikmu, dia pemberian Allah. Cuma dia tempelkan dalam kolbu hatimu yang kosong itu. Makanya dia mengajarkan sekarang bagaimana kita dapat ikhlas. Oke. Yang kedua, kalau engkau ikhlas, pertama itu ikhlas itu pemberian dari Allah dengan catatan kita itu membikin Allah jatuh cinta. Pemberian Allah berupa satu rahasia daripada beberapa rahasia Allah. Banyak tak rahasia Allah? Banyak. Mau tahu rahasia Allah? Mau tahu. Kalau kita tahu rahasia Allah, banyak perkara yang kita dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Deman tak tahu rahasia. Rahasia yang senina deman tak tahu. Deman tak tahu rahasia yang senina. Ternyata membelai senina. Demen aru-aru terayum subuh nu. Demen aru-aru terayum subuh nu. Telang. Gasap-gasap ke membelai. Ternyata sela. Kami belajar sela senina. Itu. Kadang juga kita punya suami ya, piram tadi belai semama. Ternyata beliau sholat tahajud. Iya, pegawaian semama sholat tahajud. Alhamdulillah. Deman dah tahu rahasia. Jangankan kita tahu rahasia Allah, rahasia teman kita tahu. Murah odop-odopan dia yang tahu dekat rahasia. Beli ambil sandal, selesai. Saya tahu rahasianya ini. Apa rahasianya ten? Beli yang HP.
Saya tahu rahasia nih, kembali. Apa rahasia? Teluk sedak si bawang. Nah, selesai. Tahu rahasia, ya. Apalagi kita mengetahui rahasia Allah. Rahasia Allah. Kalau engkau ingin mengetahui rahasia Allah, jadilah engkau orang yang diberi ikhlas oleh Allah. Oke. Bagaimana hebatnya juga orang ikhlas? Orang ikhlas itu jamaah, kalau dia beribadah, tidak mampu setan menyentuh ibadahnya, menggoda ibadahnya, setan tidak mampu. Yang kedua, malaikat tidak menghitungnya kalau dia ikhlas. Tidak dihitung amal si setan, si malaikat. Malaikat itu jamaah sekalian, kiraman katibin, ma yalfizu min qaulin, tidak terlepas dari satu katamu saja, kecuali kiraman katibin itu mencatatnya. Keren saja dicatat itu oleh malaikat. Dalam rangka apa engkau keren? Lamun selesai mako engkau keren, itu engkau keren liwat bebalu. Bebati nopen. Coba ke open di bebati ja guruna keren ke ngerep di dalam. Bajang be ke pegawaian. Si bagian laulah, warai kau luwe mako. Monita to daya ja apa keren pada doa. Musim panas pada, musim segala musim pada anak dia galau bangket. Bagian-bagian sih Jawa mulai bebati open dia subur terus keren. Itu dicatat oleh malaikat. Ada keren juga keren menek dengan ini kiraman katibin ya keren kembali keren menek. Oh catat mana aja keren menek. Oh, ada yang keren memang sakit belum. Kiraman katibin bertanya keren apa dia? Keren sakit belum. Dicatat itu yang paling meneteskan air mata besok keren yang dicatat dalam rangka kita godain orang. Kenapa aku keren dulu ya Allah? Ma yalfizu min qaulin illa raqibun atid. Tidaklah terlepas dari mulutmu satu kalimat yang engkau pahami maupun tidak kau pahami kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, kalau engkau ikhlas tidak tercatat, Bu. Tidak tercatat itu kalau ikhlas. Kenapa? Karena dia sudah langsung ke alam ijabah Allah. Mohon maaf jamaah sekalian, rahimani wa iyyakumullah, kembali nampun desutir maku. Karena maku niki des nampun sholat. Ya ampun desutir. Ya, arah petani nakal. Si oren paling atas, si burik-burik di dalam, si birang di dalam. Kemudian nampun desutir sebiar. Karena ada sebiar yang grade-nya nomor A, grade B. Ndek jadi pengusaha ya Bu, jamaah lagu unin kedeng dengan ya. Maku yang oren paling sholat jadi itu. Dia minta buka open, sengih marabung kelelek bebalung anak sekali. Subhanallah berbebe kesengih. Padahal bapak ngelape. Kita lanjut jamaah sekalian. Ada narak jari gastan batur-batur niki. Loyo niki ja loyo ngaji pelugum ni teman ke. Serius ngaji siling niki. Atau ya kembe jaga jamaah niki. Betul lah menu. Aneh betul lah pelugum teh anak ngaji. Baik. Kalau engkau ikhlas mengerjakan sesuatu tidak dicatat oleh malaikat. Langsung naik ke alam ijabah. Kalau ikhlas, namun ikhlas niki. Langsung alam ijabah, alam penerimaan amal ibadah manusia. Baik, hebat enggak orang ikhlas? Hebat orang ikhlas. Satu, dia ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas itu di dalam hati. Kalau sudah ditaruh dalam hati kalau sudah Allah taruh ikhlas dalam hati manusia, kalimatnya adalah ikhlas itu adalah rahasia Allah, berarti berbesar kemungkinan kita akan mampu mendapatkan rahasia-rahasia Allah yang lain. Kenapa? Karena kita sudah ditaruhkan oleh Allah satu rahasianya, yaitu ikhlas. Berarti kalau kita ikhlas jamaah, kita akan mendapat rahasia Allah. Yang kedua, amal ibadah kita tidak akan dicatat oleh malaikat kecuali
Allah akan mengangkatnya ke alam ijabah. 2 kehebatan dengan ikhlas. Oke, kalau begitu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Cara ikhlas tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Cara orang ikhlas itu tidak bisa dipelajari. Karena awalnya yang sampaikan kepada pelumum bahwa itu adalah salah satu rahasia daripada beberapa rahasia Allah yang Allah taruh. Jadi kita jamaah sekalian niki tahu belajar ikhlas. Oke, sama dengan begini jamaah. Memiyak de bawang atau nalep deh. Saya piak bawang. Allah pirang de piak. Tahu memiyak de sebira atau nalep deh. Nalep. Nah ini kalimat yang paling cuma nyaratin si talat apa talat de bawang. Isi. Saya piak isi. Maka iya kena. Allah. Padahal di kanak kita nyaratin. Ini masih jalan terandar-andar dong mau jadi. Bente kan bapak. Bodor-bodor libetaran jari. Ini soros penjara. Itu. Lah papa ini jempling kita ke sini. Karena senior itu doang niki. Beliau niki senior itu doang niki. Alhamdulillah niki. Oke. Jamaah sekalian, ikhlas itu sudah dari Allah. Dari Allah. Cuma itu belum niki disaratin. Nah syarat niki ya kebaran. Syarat niki ya kebaran. Cara disaratin ada si ikhlas. Yang adakan ilustrasi baik. Tadi di awal yang katakan ndek saya piak bawang Allah itu cuma nalet. Saratin mana bahasa bapak. Saya piak bawang ndek tahun. Di tahun piak bawang pirang ke piak bawang ndek naon. Pirang tepiak bawang di sendeman tepiak bawang lain apa aran pertama sekali bawang jagaran kita tidak tahu. Saya piak paranan bawang di tahun cuma itu dari anu wajari. Nah ikhlas itu jamaah anu wajari ikhlas niki anu wajari cuma makin karin dolo cuma sekarang berbeda kesaratin ada si dolo si nenek. Oke, itu kan. Oke. Imam Ibnu Atha berkata begini, idfan wujudaka fi ardil khumul. Bicara syarat ini. Tanam dirimu di bumi kehinaan. Khumul itu arti rendah sebenarnya. Hina arti rendah. Caranya pertama, jamaah sekalian, adalah idfan wujudak. Tanam wujudmu. Tanamlah wujudmu fi ardil khumul, di bumi kehinaan. Kenapa jamaah sekalian? Tidak sekali-kali sesuatu itu tumbuh kalau tumbuh dengan yatimmu, tumbuh dengan sempurna, kecuali tidak ada sesuatu itu tumbuh dengan sempurna kecuali sesuatu itu harus ditanam. Mbe solahan peniwon bapak niki jagong kesangkur dan di detalannya. Lagu mana jamak tajuk jagong niki telon nilai loang niki ampun sahur mbe solahan peniwon. Nah, iya kena ulama niki bapak. Iya kena ulama niki. Padahal di ngampar kan bapak sahur ke sahur ke kuburan anu niki bantaran kuburan itu ijari bine. Nah lemak lamun temele serius peniwong bagus talat tekenda lagu dia mencari ampar lowong ini nalet apa nyaur nalet lowong niki bapak kan talat selesai. Itu iya kena ulama niki idfan wujudaka fi ardil khumul. Tanam dirimu di bumi kehinaan, di bumi kerendahan. Tanam dirimu. Lamun ditanam diri, tidak bisa bos, tidak bisa.
Tanam dirimu, mbek kena tanam dirimu, tanam wujudmu ini. Wujudmu engkau tanam. Berarti semua itu engkau tanam, oleh bumi kehinaan. Kalau sudah engkau tanam diri, subhanallah, sesuatu itu tidak sekali-kali akan tumbuh dengan bagus, baik, kecuali tanaman itu, orang itu harus ditanam. Dede ante dengan talak dejuru si suara. Ketalak si suara, tijuk teman ni. Mohon maaf jamaah sekalian. Lamun harap sopo dengan, dek nini leju. Perasak je bahasa rensing iya dah dek nini leju. Babang dek narak bentan leju. Tijuk si kiri macam dek nini lila, dek medoi lila kemalu, ndarak kuman. Nah, ndarak kuman. Berarti dengan niki dengan apa? Jangan harapkan ikhlas dari sana. Hidupnya persis ompal-ompal. Mun mancing kan ompal-ompal nggih. Apa mau ompal-ompal? Lampar tai. Paling itu lampar dedoro lah. Lagu lamun bebatu. Rapet di raing pancing. Bebatu seriuk keruan empat mejair mangan. Nunas? Kenapa bebatu niki dalam dasar tahu? Dalam dasar tahu. Ompal-ompal sekedar jadi alamat. Lagu si saksi yang empat mangan adalah bebatu. Si leger bebatu. Nih mangan pelik mungkin. Bebatu leger. Kenapa? Bebatu tahun rahasia karena dia di dalam dasar telaga tahu. Ompal-ompal ya apa cogo di dalam. Nguit bebatu, nguit nih. Terserah plain di, muni. Uni bebatu. Uni lompal-lompal. Jangan seperti itu, Bu. Jangan seperti itu. Itu dek semangat dia jadi lompal-lompal. Dek semangat ibu dia jadi lompal-lompal itu. Lamun semangat bebatu, itu lompal-lompal memang. Berarti rumah tangga yang ngoleng saja begini timur, laut. Itu rumah tangga di narak baris. Ya baris depan atau baris atas. Sehingga tamu partai, bisnis. Kalau maku dengan musim hujan, bayu jelek. Ini tidak ada tujuan hidup, jamaah sekalian. Kalau engkau ingin menjadi orang yang ikhlas, idfan wujudaka, tanam dirimu di daerah kehinaan. Dende anteh dengan hijau itu nih cek gitu. Arak boleh nih tenjek menyungkar. Kalau kita ikhlas jamaah sekalian, dende kalau belum mau ikhlas, dende anteh. Jangan tunggu orang menghina kita. Jangan tunggu. Hinakanlah dirimu. Rendahkan dirimu. Sebelum engkau direndahkan orang lain, rendahkan dirimu dulu. Sebelum engkau dihina orang lain, hinakan dirimu. Sebelum engkau ditunjuk oleh orang lain menjadi apa dan untuk apa, tunjuk diri dulu. Layak apa enggak dulu. Sebelum engkau mengajak orang ibadah dulu dirimu. Sebelum engkau lirik orang lain, lirik dulu dirimu. Sebelum engkau membaca baris orang lain, baca dulu barismu. Apakah kamu baris depan? Apakah kamu baris atas? Apakah kamu baris bawah? Baca baris dulu. Baca baris dulu. Selaput pada baca baris. Ya kena niki idfan wujudaka, tanam dirimu. Sedih teman raos dengan raos di dulu. Raos di dulu. Baru bisa ikhlas itu ada. Baru bisa ikhlas itu ada. Mohon maaf, orang ikhlas itu ibu ndek dengan kita doang. Bukan orang yang diam itu aja ikhlas, bukan. Ikhlas dia niki kami itu doang noni. Itu tin keras hati. Lemak dia mendengar dengan beli kulkas bu stroke nih. Ada itu perempuan bu. Perempuan ini kita tengah malam boleh semaman dan
Dengari ulin semama tetuk. Itu suamimu itu tengah malam mulai tegur, adek aneh ikhlas gua nih. Kembe lamun nule semama aku, ndek nule semama dengar ikhlas gua. Angkat dia membuka WA semama WA barang bebaluran sing. Bubangru. Kuning ane. Yang kok kena menu. Rumut semama. Lemak de tahun-tahun WA bersayang-sayang le WA. Kanje bebaluran sing jerih. Siaran ikhlas itu jamaah berkemelean semama senang. Anda yang berkemelean senang. Itu perempuan ikhlas itu. Ini senior kita ini luar biasa beliau ini. Tidak ada. Marah uning bahasa Indonesia, perempuan mana mau dimadu? Nunas? Arak niki. Arak layak jamaah sekalian rahimakumullah. Arak layak niki. Ibu-ibu sedekah bau madu. Lalu jauh pakai, Bu, bau apa niki? Dia melengengan. Bu, bau apa niki? Dia melengengan. Maka menjawab, Bu, bau apa niki? Bau jadah. Angkat di sini, Bu. Menarik dia anu nih. Perempuan mana mau dimadu? Itu. Ayo jamaah sekalian. Ikhlas ya? Sulit ikhlas. Terutama sekali kita ikhlas dalam perkara beribadah. Lamun selapu pegawaian teralamatkan untuk ibadah, pasang ikhlas. Coba nanti ke ketua. Lamun selapu perkara kan ini yang sampaikan kepadamu semua perkara. Bisa ndak mancing de bau dari yang ibadah? Mancing. Balas temen nih. Demi begetok leger. Leger demi begetok. Nah itu bagaimana mau lupa Allah. 4 doang. Dan semua 4 yang lepas itu besar. Semua 4 yang lepas itu besar. Rendera kode pelik doang. Itulah karakter pemancing itu seperti itu. Makanya dalam hidupnya itu penuh kecewa itu orang mancing itu. Meo ampun bapak. Salah pengaji. Bapak ampun bapak itu. Lepel ya. Pindah pengajian. Pindah bapak pengajian joki jelas. Lanjut lagi. Oke. Baik kamu udah. Dan kamu udah dan pandir. Dan pandir. Udah bapak Niki. Bukan semua pekerjaan itu kita bisa alamatkan menjadi orang ibadah. Bukan semua jamaah sekalian. Bukan semua. Tetapi yang paling jelas yang kita bisa jadikan ibadah adalah manakala kita tokol marah niki. Tokol bareng ustaz, bareng guru, bareng sinana. Bisa kita jadikan ibadah. Sebenarnya orang yang paling hebat adalah orang yang semua pekerjaannya dia jadikan ibadah. Sebenarnya sampai unin tepuni si senina niki ibadah. Sampai unin tunjal si senina niki ibadah. Bau dek isi itu. Insyaallah. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Kita Bu sampai mohon maaf. Kita niki belum sekali-kali ibu-ibu niki teomeh isi semaman niki ibadah. Lakukan perkara sulit namun tidak berdua ilmu. Apa ilmu ikhlas. Lamun ikhlas niki selaku manusia mohon maaf selaku pegawaian bau dijari yang ibadah. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau waktu itu ngadap menjadi Amirul Mukminin, presiden dengan Islam pada saat itu, menjadi khalifah. Datang sahabat mau mengadu tentang istrinya, bilang kelemaan tomes si senina. Kemalam terdede si omeh-omehan.
kejelum meleng si tomeh-homehan. Ukurannya seperti itulah, saking temperamennya, marahnya istri ini mengadu kepada Sayyidina Umar. Pas mengadu kepada Sayyidina Umar, Demen datang jebak gedeng Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar ini kan tomeh dari senina. Aneh pada dene. Ini tomeh dah ustaz. Jemaah sekalian, Sayyidina Umar itu pimpinan dengan Islam. Alim beliau, tomeh dah si sebinian. Namun Sayyidina Umar sahabat Nabi tomeh si sebinian, apalagi goyo tuan guru. Paling sulit jamaah tempat ustaz si senina. Pandin dik tahu apa juga di tempat si ibu Islamiyah ini, dia tidak tahu. Bapak ngairan kana kode ini, bapak pahmi mungkin wallah. Alhamdulillah lah mungkin bapak pahmi. Sulit, yang paling sulit adalah menjadi ustaz di rumah. Paling sulit menjadi ustaz. Namun jadi ustaz di sekolahan ya, debet sugul doang. Assalamualaikum, selapu sirok iman. Lagu lek balik, goyang sirok iman kayak di senina. Dolo lek kelambing tole, jeding, popoan diri. Iya. Masa ngwani kile mejikom, gile ang diri entrong ngacek ke. Ya Allah, kamu apa gak gawe? Ndara, pada meling menemen nih di kebing. Ya terpaksa. Balik dia nak kabulang pe hajat dunia akhirat. Ya. Kalau kita ikhlas itu ibadah, ikhlas gawe, mopoklah itu ibadah. Sayyidina Umar berkata, isin tomeh si sebini ini ki, subhanallah. Pas dia tomeh si sebinian, bun seriuk langan jendela gede, nara dengan datang. Lalu Sayyidina Umar lari membuka pintu. Hei, apa mau kesini? Datang dengan ini. Kata Sayyidina Umar, apa milik? Wahai Amirul Mukminin, yang sebenarnya mau mengadu ke pelunggu, mengadu Nabi. Kata orang ini, senina keniki, pengomehan bilang jelo. Nah, dia mau mengadu ke pelunggu, tetapi ternyata pelunggu menang tomeh. Kata Sayyidina Umar, benar. Saya dimarahi oleh istri saya, tetapi waktu istri saya marah, saya diam. Kenapa? Saya diam karena saya berterima kasih kepada istri saya. Kewajiban saya, dia gawe. Mopo itu kewajiban saya selaku suami, dia popo aku. Dengan hangku anak, aku itu pegawai, dia dengan hang. Meriap, sebenarnya aku meriap, tetapi dia gawe aku. Lalu jawabankan dia, aku sebenarnya harus ke pasar, tetapi dia yang mengerjakan. Makanya lamun ngomeh sekali dua, saya biarkanlah. Oh begitu. Kalau lamun ngomeh seninan ini timbang, tedok baik. Masih juga pada anu masak doang isi. Diam dah. Dan itu waktu diamnya engkau dan sabar terhadap istrimu itu ibadah. Mohon maaf zaman sekalian, ada wali besar diangkat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tapi jarang bilang jelu si senina. Gara-gara tapi ule pengajian tuan guru niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ule dekat tuan, ule. Diminta mah tuan guru niki, ule gede, simpet lawang, nunduk. Ambil si senina nunduk. Ngampang marak janik buntaek senina. Ngelining le segalo-galo sangkok nah. Bentek kentok tuan guru sambil nara imamah. Bilang cendoy selama 6 tahun. Tuan guru niki. Coba itu samsa anda. Tetapi gara-gara dia sabar menghadap istrinya, dia diangkat derajat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar hadapi senina doang tangkat kewalian, dan apalagi teh sabar hadapi pengomeh hina. Daleman sekedip. Sabar hadapin pengomeh hina, aranjan watoa. Sabar hadapin pengomeh bapak, beliau watoa. Adik senina doang sabar tangkat derajat kewalian, apalagi dia sabar hadapi senina orang tua, ayah dan ibu. Sabar, bukan engkau diangkat derajatmu lagi oleh Allah, tetapi engkau diangkat menuju surganya Allah kalau kita sabar menghadapi
orang tua. Lamun dia tahu sabar hadapi orang tua, dia tahu sabar hadapi senina, lamun dia nara aplikasi ikhlas di dalam hati. Dia tahu ya, tak bisa itu. Dia minum lain dalam ruang senina, kami menyembang-nyembang, ngortek-ngortek genjah ruang. Apa meleng? Sayang, uni senina nonton nih. Kali sekali, duduk. Kali sekali, duduk. Nokan, duduk. Nah gitu. Bergerak. Ini wah jemaah-jemaah ini udah watak nih. Ikhlas, jangan sekalian ya. Ikhlas, ikhlas lah jangan sekalian. Lamun ikhlas tenang. Yang berembe-embe aneh. Tidak mau tahu, tetapi ikhlas menghadapi orang tua, ikhlas menghadapi orang tua arah aja dengan doa. Si unin pemerintah si sekecet nunwah lukalin punya karena beliau sudah lingsir. Beliau sudah lingsir itu. Jadi memori otak wah lalu dong itu masih bajang nane sekali disuruh gawe selesai dengan toa aja malik ulang karena beliau sudah lingsir. Sabarlah engkau menghadapinya, sabar. Di sana surgamu dan di sana diformat oleh Allah sukses dan tidakmu di dunia di orang tua. Sering kan sampaikan jamaah dek pelukun. Lamun demele suge, dedek pikiran apa ketendak salah. Aku buka konter, aku tendak jagung, aku tendak convection, aku tendak apa salah. Yang engkau pikirkan pertama kali adalah bagaimana cara engkau menyenangkan orang tua dulu, baru engkau ikhtiar yang lain. Itu yang lain itu ikhtiar. Kenapa? Karena tidak ada satupun pembalasan yang paling pertama dan utama diterima oleh orang yang berbakti kepada orang tuanya kecuali masalah dunianya dikayakan dia oleh Allah. Sugih dengan bakti dan dengan Tuhan. Jadi sadu jemaah nih. Mau sadu apa ndek nih? Sadu. Kayak kenal. Sadu si pengajian yang darungkah. Tetapi ujian kita berbakti kepada orang tua ada. Dari mana ujian kita? Dari istri. Dari istri ujian kita. Demen kerasan di senanja, bekemi di senina. Tadu, yenjen aku no. Kamu kan beli mau apa-apa. Senina cerdas, aku endah mau beli aku mau apa-apa kau nih. Aneh pada dari. Lunas jamaah sekalian. Istri kita itu adalah hak kita. Orang tua adalah kewajiban kita, wajib dengan Tuhan. Istri hak kita, pandai-pandai menunaikan hak. Jangan sampai kewajibanmu kebablasan waktu engkau menunaikan hakmu kepada istri. Hati-hati itu. Mohon maaf jamaah sekalian, ini yang paling sulit ini. Oke, kita lanjutkan. Ikhlas menghadapi semua perkara hidup, maka akan bernilai ibadah. Ikhlas, lapang, ikhlas, lapang. Ciri dek ikhlas lapang, silin mun besuruh. Buka-buka meja kem, angkan dem, wal ngambil onen apa gawe mun. Baru kuliah sekolah onen, dan kepelek ya, engkau tidak ikhlas lapang. Coba ketuan, apa paling ikhlas digawe? Momot. Ya, ikhlas dia suge. Ikhlas lu kepeng. Ikhlas jama-jama angkat. Ikhlas lu kepeng. Dia narik kepeng. Iya dah nih. Ikhlas. Dunia zaman sekarang harus ikhlas. Ada yang pada orang banyak uang, tidak ada uang pada orang. Ya Allah, kembali jadi telah motor. Ya Allah, ikhlas. Semua kita ikhlasnya berusaha. Tetapi caranya bagaimana? Di depan wujudaka fi ardil khumul. Engkau tanam dirimu dulu. Mungkin ya kenal Ustaz, tanam dirimu. Baik, yang jelas sekarang ada dalam sedikit. Maksudnya tanam dirimu itu ke bumi kehinaan, artinya jangan sekali-kali engkau pernah merasa ada di bumi. Lamun tetanam niki arah apa ndek wujud. Nah,
Jagung niki bapak, dia menuah tetalet, butuh tumput dia apa? Dia menuah tajuk jagung, telep le longkang niki kita masukkan di lubang niki, kita tumput niki, awi-awi sih dengan toat niki. Engkau tutup dirimu, engkau tutup dirimu. Jangan sekali-kali engkau mau menampakkan kelebihanmu. Tutup dirimu. Ya kena ardil khumul. Tutup dirimu. Tutup dirimu. Tidak dengan naon. Ya biasa-biasa saja lah. Engkau punya kegantengan, jangan pamerkan. Engkau punya kekayaan, tanam kekayaanmu. Engkau punya kelebihan, tanam kelebihanmu. Maka kalau engkau tanam kelebihanmu, itu akan tumbuh natijah kelebihan yang kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang ditanam, sabitun, akahnya kuat, wa far'uha fis sama, cabangnya melangit cabangnya, ya Mas. Oleh sebab itu dendek nampaan kelebihan. Jamak-jamak, nah iya kena jamak-jamak. Dendek lebih lalu, jamak-jamak lah. Jamak sekali. Iya kena ardil khumul. Paham? Nggih. Sekedar niki yang bisa yang sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggih. Dari atas jejorak-jejorak tiang yang tadi, apa yang sampaikan tadi ampura Bapak. Niki mohon dimaafkanlah niki saudara-saudara canggih para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur tampi sasih, jazakumullah khairan katsira, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.